Episode 3. Bayangan di gerbang sekolah. Langit siang itu mendung, seakan meniru hati Kiana Lalita. Langkahnya pelan saat ia berjalan menuju gerbang SMA tempat ia belajar. Tasnya terasa lebih berat dari biasanya. Atau mungkin, bukan tasnya, tapi pikirannya. Sejak kejadian kemarin, wajah ayahnya, Aditya Chandra, tidak berhenti muncul dalam benaknya. Wajah yang dulu hangat. Wajah yang dulu menjemputnya saat lomba menggambar. Wajah yang dulu memeluknya saat ia menangis karena nilai jelek. Kini wajah yang sama itu terlihat asing, dingin, jauh, dan lebih menyakitkan lagi. Wajah itu kini tersenyum hanya untuk Molly Marisha, putri dari wanita itu. Wanita yang telah lama merebut keluarganya. Di sekolah, Kiana tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di bangkunya, menatap papan tulis sambil mencoba menyembunyikan sorot mata kosong yang tak sengaja muncul. Namun sahabat sekelasnya, Nara, sudah mengenalnya terlalu baik. Ki, kamu kenapa? Dari tadi dim banget. Nara menyentuh lengan Kiana. Kiana tersentak kecil. Enggak, aku cuma capek. Capek sekolah atau capek menghadapi kehidupan yang fana ini? Pertanyaan itu membuat Kiana mengerjap. Nara langsung mengerucutkan bibir. Halah, kelihatan banget kamu habis nangis. Kiana tersenyum samar, padahal hatinya remuk. Melihat ibuku bekerja keras setiap hari, bahkan ibu sudah sibuk di dapur dari jam 4 pagi. Rasanya sedih aja. Nara mengangguk pelan. Kalau begitu, buatlah ibumu bangga, Ki. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Beasiswamu kan sampai akhir tahun ini, jadi jangan sampai itu hilang. Karena awal tahun nanti yang tidak berprestasi akan tergeser. Kalau kamu butuh teman, aku akan selalu ada. Jangan pendam sendiri. Semangat ya gadis imut, ucap Nara menghibur sahabatnya itu sambil mencubit kedua pipinya. Kiana mengangguk dan tersenyum. Ia tersadar apa yang diucapkan. Nara memang benar, ia tidak boleh larut dalam kesedihan yang percuma. Ia harus lebih rajin agar beasiswanya tidak hilang begitu saja. Pulang sekolah, Kiana berjalan sendirian ke arah gerbang. Hujan baru saja berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Namun langkahnya terhenti. Di seberang jalan, berdiri sebuah mobil hitam yang sangat dikenalnya. Mobil ayahnya. Dada Kiana tiba-tiba menghangat, ada harapan yang menyala tanpa izin. Mungkin ayahnya datang untuk menjemputnya, seperti dulu, seperti masa kecilnya yang penuh tawa. Ternyata harapan itu sirna. Hanya rasa kecewa kembali tampak di depan mata. Pintu belakang mobil terbuka, dan seorang gadis turun sambil tertawa manja. Molly Marisha. Wajahnya mirip Maria Mandhari. Cantik, lembut, dengan rambut dikepang dua tampak rapi. Usianya hanya 3 tahun lebih muda dari Kiana. Dan dari tempatnya berdiri, Kiana melihat sesuatu yang menusuk seperti sembilu. Ayahnya turun dari mobil, membuka payung. Lalu memayungi Molly dengan penuh perhatian, memastikan gadis itu tidak terkena sisa rintik hujan. Kamu nggak basah kan? Sayang, suara ayahnya terdengar jelas di telinga Kiana. Panggilan sayang itu menghantam dadanya seperti badai, karena panggilan itu dulu adalah untuknya. Kiana mematung, tangannya bergetar, tasnya terasa berat, nafasnya tiba-tiba pendek. Ia merasa seperti hantu. Seperti seseorang yang ayahnya tidak lihat, seperti putri yang sudah tidak dianggap ada. Molly melirik ke arah Kiana. Tatapan itu hanya sepersekian detik, lalu gadis itu cepat-cepat menarik lengan ayahnya. Ayah, ayo, aku sudah telat latihan piano. Dan Aditya Chandra, tanpa menoleh sedikit pun, tanpa melihat putrinya yang lain, berjalan begitu saja seperti orang asing. Mereka pergi, meninggalkan Kiana berdiri sendirian di gerbang sekolah yang dingin. Entah kenapa, hujan kembali turun. Atau mungkin itu hanya air mata Kiana yang tidak bisa ia tahan lagi. Saat sampai di rumah kontrakan, Kiana mendapati ibunya sedang menata pesanan kue kering. Ibu sudah pulang. Ibu bikin kue banyak banget hari ini. Suara Kiana lirih. Kaya tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. Pesanan sedang ramai sayang. Alhamdulillah. Ya, dan ibu juga dapat tawaran dari minimarket seberang jalan untuk bekerja sama. Kiana mengangguk. Tenang saja, nanti Kiana akan bantu ibu ya. Terima kasih sayang.
Tapi kamu harus tetap mengutamakan belajarmu, nak. Iya, Ibu. Kiana tahu. Bu, tadi ayah datang ke sekolah. Kaya berhenti. Tangannya membeku di atas loyang. Dia mengantar Molly. Keheningan memenuhi ruang kecil itu. Kaya menarik napas panjang, lalu meraih bahu Kiana. Sayang, dengarkan ibu. Suara Kaya bergetar tetapi lembut. Terkadang, orang yang kita sayangi berubah menjadi seseorang yang tidak kita kenal. Tapi itu bukan salahmu. Kamu tetap berharga. Kamu tetap anak ibu, dan kamu tetap layak disayangi. Kiana menahan air matanya. Ia berusaha tersenyum. Bukan karena kuat, bukan karena sudah lupa, tapi karena ia tidak ingin melihat wanita yang ada di hadapannya kembali bersedih karena dirinya yang masih rapuh. Ia ingin ibunya melihatnya sebagai anak yang kuat dan bisa melewati semuanya tanpa ada drama lagi. Hidup mereka sudah penuh dengan drama yang melelahkan. Dan saat itu, di dalam rumah mungil yang penuh aroma kue manis, dua hati perempuan saling menguatkan untuk bertahan hidup bersama-sama. Walau dunia seperti tidak berpihak pada mereka, tapi mereka yakin kegelapan malam akan digantikan dengan cahaya terang keesokan harinya.